Di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi permasalahan yang berpotensi sengketa hukum pada suatu perangkat daerah. Karena salah satu contoh konkret yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum adalah pengadaan radar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Kalau identifikasi fakta hukumnya bagaimana di lapangannya? Setelah dipelajari dan diklasifikasi, identifikasi fakta hukum yang pertama yaitu BPBD Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi akan melakukan pengadaan radar, sebuah alat yang secara teknis bukan menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Pengadaan tersebut diklaim sebagai bahan dari mekanisme belanja hibah dengan alasan untuk mengikuti dan mendukung kegiatan kebencanaan. Yang ketiga yaitu namun di belanja hibah tersebut ternyata bukan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang secara langsung ditangani oleh BPBD. Dan dalam dokumen regulasi internal kita di Jawa Barat terdapat peraturan gubernur yang mengatur mengenai apabila terdapat belanja hibah yang bukan urusan pemerintahan daerah provinsi, maka pengusulannya harus dilakukan melalui Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan umum. Nah, kalau pembagian itunya secara peraturan perundang-undangan, kewenangannya teh gimana gitu? Yang tadi kan di pemerintahan umum, ini ditarik oleh yang tadi. Secara identifikasi peraturan perundang-undangan ditemukan fakta bahwa di Jawa Barat itu terdapat pergub yang memang mengatur khusus terkait dengan hibah. Di dalam Pergub Jawa Barat nomor 13 tahun 2021 itu dimaterikan bahwa dalam hal terdapat belanja hibah yang bukan urusan pemerintahan daerah provinsi, pengusulan hibah disampaikan ke gubernur melalui Biro pada Sekretariat Daerah Pak. Selain itu di dalam Permendagri 77 yang menjadi landasan dari pergub tersebut disebutkan juga bahwa hibah merupakan bantuan berupa keuangan, uang atau barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain dalam negeri ataupun luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu di peraturan pemerintah nomor 12 2019 disebutkan sama bahwa belanja hibah dapat dilakukan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah daerah provinsi tersebut. Selain itu di Undang-Undang 23 2014 juga disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi yaitu terkait kebencanaan. Namun di dalam hal ini pengadaan mekanisme hibah diatur secara tersendiri oleh peraturan-peraturan yang memang mengatur hibah secara langsung, Pak Imam. Nah, terkait hibah kan banyak yang sudah terjadi sengketa atau apa. Nah, potensi sengketa hukumnya di kasus ini bagaimana, Bu? Setelah diidentifikasi, yang pertama yaitu ada sengketa hukum di pelanggaran tupoksi, Pak Imam. Karena BPBD melakukan kegiatan pengadaan yang bukan menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang kedua yaitu pelanggaran administrasi keuangan. Pengadaan radar melalui belanja hibah yang tidak diajukan melalui Biro Sekretariat Daerah berpotensi bertentangan dengan regulasi dan hukum yang telah dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat, yaitu Pergub terkait mekanisme hibah. Yang ketiga yaitu potensi adanya maladministrasi, Pak Imam. Jadi intinya mah harus diserta ya dia. Iya betul, harus diserta prosesnya gitu, betul. Bukan di BPBD sendiri. Nah, yang terakhir mungkin solusi yang Adit berikan dalam kasus ini bagaimana? Kalau terkait solusi, Pak Imam, yang pertama itu ada solusi preventif. Jadi pemerintah daerah harus memastikan bahwa rencana pengadaan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Yang kedua, mungkin pengusulan hibah dari luar urusan pemerintah daerah harus melalui sekretariat daerah, khususnya biro yang membidangi urusan pemerintahan umum. Selain itu juga adanya audit internal serta evaluasi ulang pengadaan radar itu sangat dimungkinkan, Pak Imam. Yang terakhir mungkin penguatan juga dari Biro Hukum terkait dengan regulasi yang mengatur pengadaan hibah tersebut, Pak Imam. Ya, jadi intinya mah titik terakhirnya di Biro Hukum ya, apakah itu nanti Pergub atau
Benar, makasih laporannya di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triadi Rizky Budiman, analis hukum ahli pertama pada Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Izinkan dalam hal ini saya menjelaskan terkait dengan pengklasifikasian bahan atau data, pembentukan naskah akademik dalam suatu rancangan peraturan daerah provinsi. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik disusun setelah pemerintah daerah provinsi menyusun dan menetapkan program pembentukan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan daerah provinsi tersebut mengatur mengenai materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur tersebut yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dan rancangan tersebut dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, telah ditentukan dalam lampiran 1, yaitu sistematika naskah akademik, yang dimana sistematika naskah akademik tersebut itu terdapat judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan tersebut memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan serta metode penelitian. Bab 2 yaitu mengatur mengenai kajian teoritis dan praktik empiris. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi ataupun peraturan yang lainnya. Bab 3 yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan perda yang baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Yang selanjutnya yaitu bab 4 mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis yaitu landasan yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis yaitu landasan yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum
dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Bab 5 mengatur mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang atau peraturan daerah provinsi tersebut. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup, materi muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi tersebut didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Bab ke-6 yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Baik, dalam menyusun naskah akademik suatu rancangan peraturan daerah provinsi, langkah awal yang sangat penting adalah mengklasifikasikan bahan atau data yang kita kumpulkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu relevan, valid, dan mendukung argumentasi dalam naskah akademik secara sistematis. Sistematis dalam hal ini bisa dikelompokkan itu yang pertama, mengklasifikasikan data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Contohnya hasil wawancara dengan stakeholder terkait, observasi, ataupun data dari forum konsultasi publik. Data ini menggambarkan kondisi real atau kebutuhan aktual masyarakat di daerah. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi atau kajian terdahulu. Ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil penelitian ilmiah, data statistik dari BPS, ataupun laporan perangkat daerah dan sejenisnya. Yang kedua yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu seperti contohnya yaitu jumlah penduduk, angka pengangguran, kemiskinan, ataupun data pertumbuhan ekonomi daerah. Data kualitatif yaitu misalnya hasil analisis permasalahan sosial, pandangan masyarakat, atau deskripsi fenomena tertentu di daerah. Pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya dalam naskah akademik. Ini juga penting karena agar setiap data yang kita gunakan itu secara tepat. Misalnya data konseptual digunakan untuk menyusun landasan filosofis dan yuridis. Data empiris bisa mendukung dalam bagian sosiologis. Data normatif dapat digunakan untuk mengkaji harmonisasi dan keterkaitan rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain. Setelah klasifikasi ini, dapat juga dilakukan analisis secara sistematis, menyusun data menjadi uraian yang logis dan runtut dalam sistematika naskah akademik, dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan pengaturan, sampai dengan arah pengaturan normatifnya. Satu hal yang penting juga yaitu selalu mengurutkan dan menelaah hierarki dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini penting juga karena untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi secara vertikal dan horizontal antara rancangan peraturan daerah provinsi yang akan disusun tersebut. Misalnya, yang pertama yaitu dalam hierarki peraturan perundang-undangan ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai norma dasar. Yang kedua yaitu ada undang-undang sebagai rujukan normatif yang utama. Yang selanjutnya dalam hierarki ini yaitu peraturan pemerintah. Ada juga peraturan presiden. Setelah peraturan presiden ada peraturan dari menteri-menteri. Yang selanjutnya yaitu perda dari provinsi tersebut yang bisa dijadikan rujukan untuk mengatur materi substansi yang ada di rancangan peraturan daerah provinsi itu. Dengan menyusun urutan ini secara sistematis, kita bisa memastikan bahwa rancangan peraturan yang akan dibentuk oleh suatu daerah provinsi itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu juga tidak tumpang tindih dengan peraturan lain yang sejajar, serta benar-benar membawa manfaat secara empiris bagi masyarakat di daerah tersebut. Akhirnya, semua data yang telah diklasifikasikan dan dianalisis ini akan dijabarkan dalam struktur dari naskah akademik tersebut, mulai dari latar belakang yang tadi telah disebutkan, identifikasi masalah, tujuan, urgensi, hingga arah kebijakan normatif yang nantinya kebijakan normatif tersebut menjadi dasar dari penyusunan batang tubuh atau norma-norma yang akan diatur dalam pasal per pasal dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Dengan cara ini, setiap informasi yang dimasukkan dalam naskah akademik bukan hanya valid, tapi
juga terstruktur untuk mendukung pembentukan peraturan daerah tersebut, karena bisa dijadikan sebagai implementatif dari rancangan peraturan daerah tersebut. Dan yang lebih luas, rancangan peraturan daerah tersebut bisa tepat guna dan tepat sasaran. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya menjelaskan terkait dengan bagaimanakah cara mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, klasifikasi, dokumentasi, dan informasi hukum menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan secara metodologis bagaimanakah pendekatan pengklasifikasian dokumentasi hukum dilakukan, terutama dalam konteks pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Yang pertama yaitu tujuan untuk pengklasifikasian dokumentasi dan informasi hukum. Tujuan utamanya pengklasifikasian dokumentasi hukum ini berdasarkan pembagian urusan pemerintahan adalah menjamin kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kewenangan penyusunnya. Yang kedua yaitu memberikan kejelasan tanggung jawab antar tingkatan pemerintahan. Yang ketiga, mencegah tumpang tindih kewenangan dan duplikasi pengaturan. Yang keempat, mendukung efektivitas pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip desentralisasi. Kerangka dasar hukum yaitu di sini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas mengatur pembagian urusan pemerintahan menjadi 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, serta urusan pemerintahan umum. Di sini saya mempunyai langkah-langkah dalam mengklasifikasi pengklasifikasian serta dokumentasi dan informasi hukum tersebut. Yang pertama yaitu di urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut ini urusan yang memang sepenuhnya wewenang pemerintah pusat, yang di dalamnya termasuk politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Contoh dari dokumentasi hukum ini yaitu undang-undang tentang hubungan internasional, Perpres terkait pertahanan negara, ataupun peraturan pemerintah terkait dana moneter. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan konkuren, yaitu merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten dan kota, yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Yang kedua yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan. Dan yang ketiga yaitu urusan pilihan, yaitu urusan yang sebenarnya bergantung pada potensi daerah ataupun pilihan seperti pariwisata, kelautan, ataupun pertanian. Yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum, merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada gubernur, yaitu termasuk koordinasi antar instansi vertikal, pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan. Yang keempat yaitu dengan pendekatan analitis dalam mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, yaitu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, yang kelima ada peraturan menteri-menteri, yang keenam yaitu perda provinsi, yang ketujuh yaitu perda kabupaten ataupun kota. Jadi setiap dokumen diklasifikasikan dalam database berdasarkan tingkatan penyusunan, ruang lingkup, kewenangan, serta jenis urusan pemerintahannya. Untuk itu, kemampuan teknis dalam mendokumentasi pengklasifikasian ini sangatlah penting, karena dengan klasifikasi yang benar, maka seluruh produk hukum, baik yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,
akan tersusun secara rapih karena akan mencerminkan kepastian hukum, menghindari konflik kewenangan, dan memperkuat posisi hukum itu sendiri. Jadi dengan mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembagian urusan merupakan kebutuhan yang sangat administratif. Bukan juga secara garis besarnya itu bisa menciptakan suatu good governance. Proses ini juga menuntut pemahaman lintas sektoral. Bagi kita sebagai ASN memahami tugas urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itulah sangatlah penting karena kita bisa memilah-milih manakah yang menjadi kewenangan kita ataupun menjadi kewenangan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Rizky Budiman, analis hukum ahli pertama pada Biro Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Izinkan di sini saya akan menjelaskan penyuluhan anti korupsi disertai dengan menjelaskan bagaimanakah bentuk korupsi yang mungkin dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara. Perkenankan saya memulai ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Jika korupsi itu salah, mengapa masih sering terjadi? Jawaban dari pertanyaan ini menjadi kunci mengapa kita semua harus memahami, menyadari, dan bertindak aktif dalam pencegahan korupsi. Semua itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kerja, hingga masyarakat secara luas. Korupsi bukan sekedar tindakan mencuri uang negara. Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan kelompok yang dampaknya tidak hanya menghancurkan keuangan negara, tidak hanya merusak kepercayaan publik, serta melemahkan hukum dan menghambat pembangunan. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai aparatur sipil negara, kita bukan hanya sekedar pelayan publik, tetapi juga wajah pemerintahan di mata masyarakat. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita bertindak, dan seperti apa kita menjalankan tugas semua mencerminkan citra negara. Oleh karena itu, integritas dan sikap anti korupsi bukan hanya tuntutan moral, tetapi kewajiban hukum dan etika jabatan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, dijelaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi nilai dasar akuntabilitas, integritas, dan netralitas. Dalam pelaksanaan tugas, aparatur sipil negara diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi. Aparatur sipil negara tidak boleh hanya menjadi pelaksana administrasi, tapi juga harus menjadi agen perubahan yang turut menjaga marwah birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan, khususnya dalam konteks aparatur sipil negara, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Contohnya dari tindakan ini yaitu aparatur sipil negara mengatur proyek kegiatan dan memanipulasi laporan pertanggungjawaban sehingga dana sisa diklaim sebagai telah digunakan. Yang kedua yaitu mengalihkan anggaran untuk keperluan pribadi ataupun kelompok tertentu. Contoh yang kedua yaitu terkait suap menyuap. Yang bisa dicontohkan seperti aparatur sipil negara menerima uang, barang, atau fasilitas dari pihak swasta agar mempermudah izin pengadaan barang jasa ataupun proyek. Contoh yang kedua yaitu memberi uang kepada atasan agar dipromosikan atau diberi jabatan tertentu. Contoh yang ketiga dari bentuk korupsi sebagai aparatur sipil negara yaitu gratifikasi. Contoh dari gratifikasi ini yaitu menerima hadiah dari rekanan atau vendor atas pelayanan yang diberikan, meskipun itu dianggap hadiah biasa. Yang kedua yaitu menerima tiket perjalanan, fasilitas hotel, atau barang mewah yang nilainya tidak wajar. Contoh bentuk korupsi dari ASN yaitu yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Seperti contohnya bendahara atau pejabat pengelola keuangan tidak menyetorkan uang negara ke kas daerah atau menggunakannya terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi.
Contoh bentuk lain yaitu konflik kepentingan dalam pengadaan, yaitu aparatur sipil negara yang duduk dalam panitia pengadaan memenangkan penyedia yang merupakan kerabat dekat atau perusahaan yang diam-diam dimiliki oleh diri sendiri. Contoh bentuk yang lain yaitu pungutan liar ataupun pungli. Meskipun seringkali disebut sepele, namun pungli adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, yang contohnya yaitu menarik biaya tambahan dari masyarakat untuk pelayanan yang seharusnya gratis atau sudah ditentukan tarifnya. Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi berdampak luas karena dapat yang pertama melemahkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan. Yang kedua yaitu merusak budaya organisasi karena aparatur sipil negara yang jujur merasa dipinggirkan. Yang selanjutnya yaitu menghambat pelayanan publik karena keputusan yang diambil bukan berdasarkan keadilan atau kebutuhan, tapi berdasarkan imbalan atau hubungan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang aparatur sipil negara? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menolak gratifikasi jika menerima pemberian dalam bentuk apapun di luar ketentuan. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas dengan profesional, jujur, dan terbuka, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu berani melaporkan dugaan korupsi melalui mekanisme whistleblowing di inspektorat, KPK, ataupun lembaga pengawas lainnya. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu membangun sistem yang transparan dan akuntabel seperti e-budgeting, e-planning, e-kinerja, ataupun pengendalian internal yang efektif. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu menjadi teladan, karena pencegahan korupsi tidak bisa hanya dengan regulasi, tetapi melalui budaya integritas yang dibangun bersama. Selain itu, yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara one day as a citizen, yaitu aparatur sipil negara menjadi pengguna layanan umum. Aparatur sipil negara diwajibkan mencoba layanan publik mereka yang kelola sebagai pengguna biasa dengan menghilangkan identitas yang ada pada diri kita. Diharapkan dari situ muncul empati dan perbaikan proses layanan yang mencegah peluang pungli. Memberantas korupsi bukan semata-mata tugas penegak hukum. Ini adalah komitmen kolektif seluruh komponen bangsa, dan aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat strategis. Mari kita buktikan bahwa birokrasi Indonesia dapat berubah. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari meja kerja kita, dari keputusan-keputusan kecil yang jujur. Karena kita memilih integritas, kita sedang memilih masa depan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menggugah kesadaran kita semua sebagai aparatur sipil negara yang jujur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.